Suami gugur di medan perang, dituduh sebagai pengkhianat kerajaan. Markis Jingan yang terhormat jatuh tersungkur. Dan aku, dalam semalam jadi janda. Bagas. Pasti istrimu pembawa sial ini? Membawa sial hingga kau tewas? Ibu akan kuburkan ia bersamamu. Ibu, Dimas dipenjara karena Bagas? Lebih baik serahkan Nirmala ke pangeran ketiga. Kalau bisa membuatnya senang, mungkin Dimas bisa dipulangkan lebih cepat. Karena itulah, ibu mertua menjebloskanku ke sisi pangeran ketiga. Inilah nilai terakhirku sebagai seorang janda. Pangeran ketiga. Upeti dari kediaman Markis Santoso telah tiba. Ternyata, orang ini adalah pangeran ketiga yang terkenal kuasa dan tak bermoral. Arga Pratama. Ini baru. Ranjangku dan belum pernah janda. Pangeran ketiga, saya tak mau menodai ranjang Baginda. Lepaskan saya. Aku bisa lepaskanmu, tapi tak bisa lepaskan. Wajahmu yang mirip melati. Tiga tahun untuk selamatkan kakak sulung Santoso, saya dikirim ke sini tiap malam. Di bawah asuhannya, saya jadi boneka yang terlatih. Saya terbiasa di sisinya, tapi dia muak padaku. Arga Pratama tepati janji, Santoso dibebaskan. Ser yang tak berguna, dibenci semua orang. Adik ipar, aku saja merasa malu untukmu. Janda kehilangan kesucian. Bahkan hamil anak orang lain. Buat ibu, buat kediaman Markis ini bagaimana menunjukkannya ke orang lain? Sekarang kediaman Markis tak bisa menampungmu. Hei, pukul dia! Suamiku ternyata hidup. Ibu, kenapa tak bertindak cepat? Kalau dia mati lebih awal, kita bertiga takkan tinggal di luar bertahun-tahun. Dulu kan lihat dia masih ada nilainya. Sekarang kakak sulungmu sudah pulang. Kita sekeluarga akhirnya bisa berkumpul. Segera buang Nyonya Wibowo. Lestari sudah menemaniku bertahun-tahun. Aku ingin menjadikannya istri sahku. Kenapa? Sekarang kubur si bajingan tak tahu malu ini. Kuburkan untukku. Jangan kotori gerbang kediaman Marki. Laksanakan. Setelah lama jadi janda, baru tahu suami belum mati. Saya jadi arwah tersesat. Saya tak mati.
Tuhan kasihan, beri saya hidup baru. Di hidup ini, saya tak jadi mainan. Bukan lelucon, hanya jadi diri sendiri. Ini kediaman pangeran ketiga. Harus cepat pergi. Sial, Melly, kenapa kau di sini? Bukankah hari ini pernikahan resmimu? Kau mencari aku? pernikahan. Mungkinkah saya kembali ke tahun pertama? Dikirim ke Arga Pratama? Maaf pangeran, saya bukan Melimu. Saya Nirmala. Kau? Ganti. Melly, kau milikku. Saya bukan dia. Tidak. Kau. Tinggallah di sisiku. Jangan menikah dengan siapapun. Melly, busana pengantin sudah rusak. Kau tak bisa menikah. Hidup lalu jadikan saya bayangannya. Kini saya tak mau diperbudak. Tak mau ganti. Pangeran ketiga mencintai tapi tak memiliki selir halim. Cukup rebut dan simpan dia di sampingmu. Di malam pernikahannya, mengganggu seorang pengganti. Bukankah itu merusak martabatmu? Kenapa? Kau merasa diperlakukan tidak adil? Aku merasa muak. Bila tak puas, pergi saja. Aku tak pernah kekurangan. Pengganti yang tak patuh. Pikirkan baik-baik. Di kehidupan sebelumnya, aku semakin terjerumus, dan akhirnya menyakiti diriku sendiri. Di kehidupan ini, aku tak ingin lagi berurusan denganmu. Kau hanya barang palsu. Dunia ini banyak. Aku harus mencari tempat tinggal. Tak mungkin kembali ke kediaman Markis. Nyonya kedua kediaman Markis berstatus tertuduh dan meninggalkan kediaman tanpa izin. Datang. Bawa dia kembali ke kediaman Markis. Arga Pratama menyuruhku pergi. Karena kau bukan orangku lagi, pulanglah ke kediaman markismu. Apa maumu? Patuhi aturan. Kalau ulangi lagi, tak akan kumaafkan. Sepertinya hanya jika kediaman Markis menceraikanku, aku bisa benar-benar melarikan diri. Adik ipar, kamu pulang. Kau sekarang sudah tak ada nilai lagi. Di kehidupan sebelumnya, mereka yang menghabisi diriku. Di kehidupan ini, aku tak bisa lagi diperlakukan semena-mena. Bagaimana kabarmu dengan pangeran ketiga? Kapan Zixuan bisa pulang? Ibu, apa yang ibu katakan ini? Bisa-bisanya menyuruhku melayani pria lain. Jika Bagas masih hidup, pasti akan memanggilku perempuan penggoda tak suci. Zian. Bagaimana mungkin Zian masih hidup? Ibu, maksud perkataan ibu adalah tidak ingin Bagas masih hidup? Itu tak mungkin. Itu tak mungkin. Dulu dia sangat dekat dengan kakaknya. Kini Zixuan tak tentu nasibnya. Jika Zian tahu hal ini, dia pasti akan menyalahkan ibu. Kurang berusaha. Nyonya Wibowo, lihat ibu jadi marah begini. Kalau kau sayang ibu sedikit saja, kamu harus nurut pada ibu. Kalau kakak ipar benar-benar berbakti, seharusnya saat ini berada di ranjang Arga Pratama, bukan? Kediaman Markis ini meski tak sehebat dulu. Tapi aku bagaimanapun, aku tetap istri sah Dimas. Menikah secara resmi. Mana tahan kamu menghina begitu? Daripada begini, lebih baik aku mati saja. Bagus. Kakak ipar, ajarin aku cara mati. Kamu pikir cuma kamu saja yang mau mati? Atau biar semua orang nilai? Lihat keluarga terhormat mana yang mau suruh menantunya melayani pria lain, apalagi seorang janda. Apa yang hendak kau lakukan? Apa yang ku mau? Dengarkan. Mulai sekarang urusanku, aku yang putuskan. Ibu lihat dia. Baiklah kalau begitu, tak perlu lagi bersikap baik padanya. Kawasi dia menghabiskan ini. Malam ini, antar dia lagi ke kediaman pangeran ketiga.
Pangeran ketiga, pengganti baru yang Paduka minta, sudah kami siapkan untuk Paduka. Pangeran ketiga, hamba milik Paduka sekarang. Turun. Pangeran ketiga, Kubilang turun. perlakuan Paduka. Karena selir Halim ya. Apa istimewanya dia? Dia sudah bersuami. Nyawamu tak berharga? Berani-beraninya kau robek lukisannya? Pangeran ketiga, kediaman Markis Santoso berkata, ini hadiah permintaan maaf untuk Paduka. Nirmala. Bilang ingin pergi, tapi kembali ke tanganku. Pangeran ketiga, puaskah? Dengan pengganti baru dariku? Bukankah perempuan banyak? Selain selir jin, cetak pengganti baru. Bukan hal sulit. Kenapa kau? Pangeran puas? Kalau puas, bisa bantu aku satu hal? Coba ceritakan. Hari ini dia kasih obat di sup. Untungnya aku waspada. Ambil dia, aku tak lagi dikendali Marki, dapat surat cerai, aku bebas. Ketahuilah, siapapun yang memohon padaku, harus bayar harganya. Apapun yang pangeran mau, selama aku bisa, semua ku beri. Benarkah? Sungguh? Aku ingin kau tinggal di sisiku. Aku ingin kau tinggal di sisiku. Dia kurang paham cara jadi pengganti yang baik. Ajari dia. Lalu kau boleh pergi. Baik. Ini katamu. Pangeran sering perang, melayaninya. Harus periksa lukanya. Luka baru lagi. Sakit ya? Jangan. Sudah terlambat. Hari ini kau sendiri yang mendekatiku. Baiklah. Ajar pengganti ini, kau bisa lepaskan aku. Seandainya ada cermin, ingin kuperlihatkan wajahmu yang mesum di ranjang. Yang kau cintakan wajah ini? Oh, bukan. Tahi lalat ini. Kau melampaui batas. Pergi. Janji Pangeran Pratama jangan dilupa. Ingat itu? Sudah belajar? Sudah kupelajari. Datang sini.
Cukup. Kau takkan pernah belajar. Paduka, aku... Kau juga pergi. Suruhmu pergi. Dasar perempuan penggoda. Arga Pratama memang kejam sekali. Bisa tega cari pengemis untuk nodain Nyonya Gunawan. Aku nggak mau hidup lagi. Aku ini nyonya muda sulung. Aku malah dihina iparku sendiri. Ribut apa ini? Ada apa? Ibu. Tadi malam kakak ipar pergi ke kediaman pangeran ketiga. Mungkinkah yang diculik tadi malam adalah... Ibu. Siapa yang pergi kan sama saja. Asal kakak bisa diselamatkan, yaitu hal baik. Lagi pula, kakak ipar dan kakak adalah suami istri resmi. Suami pemimpin, istri berkorban demi kebajikan, itu tindakan terpuji. Nirmala, kamu itu siapa sih? Kamu cuma putri wakil menteri. Berani mengakali aku? Putri Earl Setiawira. Aku akan bunuh kamu. Kamu, Jangan berdiri di situ, mendekat. jangan lari. Nyonya besar, Berhenti. Nyonya besar. Jangan mendekat. Mahkamah Kerajaan memberi kabar bisa menjenguk Tuan Muda Sulung di penjara. Bagus sekali. Berarti pangeran ketiga suka pada kakak ipar. Kakak ipar, kalau mau kakak cepat bebas, kakak harus lebih berusaha lagi nanti. Kamu, Nyonya Gunawan, jika ingin Zixuan cepat pulang, kau harus menahan lebih banyak penghinaan. Ibu, apa maksudmu? malam ini aku akan suruh orang bawa kamu ke kediaman pangeran ketiga. Tidak, Ibu, aku tidak mau pergi. Ibu, aku tidak mau pergi. Bukankah ibu ingin Zixuan cepat kembali? Pengawal, Aku tak mau pergi. Ibu, jangan suruh aku pergi. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Tidak, aku tak mau pergi, Bu. Ibu, kalau kakak ipar sudah menjadi kesayangan hati Pangeran Pratama, saya sungguh tak pantas terus tinggal dan mengganggu pandangan ibu. Lebih baik, ibu tuliskan surat cerai untuk saya. jangan mimpi. Selama Zixuan belum pulang, kau tak boleh meninggalkan kediaman Markis. Tampaknya hanya dengan selamatkan Bagas Santoso, saya baru bisa benar-benar putus total dengan keluarga ini. Melly, kenapa kau menikah dengannya? Kenapa? Tak bisa tinggal denganku? Melly, kau kurindu? Arga, kenapa kau datang? Ini penuh dengan orang ayahmu. Kau tak aman di sini. Cepat pergi. Tak peduli. Sekarang aku adalah selir ayahmu. Secara teori, kau harus panggil aku ibu. Jika ayahandamu tahu kau mencariku, hanya akan lebih menyasarimu. Luka-lukamu makin banyak. Cepatlah pergi. Aku tak pergi. Melly, ikut denganku. Aku bukan pangeran lagi. Kau juga bukan selir. Kita pergi dari sini. Arga, sudah berakhir di sini? Kau milikku. Aku bukan milikmu. Katakanlah, bagian tubuhmu mana yang bukan milikku? Dibanding ayahanda, aku lebih mengenalmu. Arga, jangan membuatku membencimu. Farid, Pangeran ketiga. Nirmala Wibowo datang? Pangeran ketiga, apakah Paduka lupa? Semalam Nona Wibowo dengan Paduka sudah selesai. Tak ada hubungan lagi. Tidak bisa. Saya harus cari cara. Selamatkan Bagas Santoso. Kok kamu? Arga, bagaimana kau masuk? Kediaman Markis yang disita. Bisa halangi aku? Nyonya kedua, kenapa? Arga, lepaskan aku. Aku sudah kehilangan Melly. Tak boleh kehilanganmu lagi. Nyonya kedua, kau tak apa-apa? Berhenti. Atau saya teriak. Teriaklah. Bagus. Biarkan mereka lihat. Bagaimana kau menggoda? Nanti,
surat cerai ini. Takkan kau dapat... Kamu, Nyonya kedua. Kau baik-baik saja? Kau tahu harusnya bagaimana. saya baik-baik saja. Tak sengaja terbentur sudut meja. Kamu turun dulu saja. Sudah kulaksanakan. Puas? Bebaskan Bagas Santoso sekarang. Berkondisi denganku, Ini bukan tawar-menawar. Ini permohonan. jangan kira aku tak tahu apa niatmu. Lepaskan Bagas Santoso, kau akan langsung pergi. Betul kan? Aku sungguh gila. Berharap pada orang sinting. Apa katamu? Aku sudah ajari Kirana melayanimu. Kenapa masih tak lepaskan aku? Antara aku danmu, selalu aku yang tentukan. Aku tak mau begini lagi. Arga Pratama, lepaskan aku. Atau kau takkan dapatkan aku. Sekali itu ingin pergi. Aku kurang baik? Nyonya kedua, tabib bilang Nirmala hamil. Jika dia tahu anak ini ada, akankah senang? Pangeran ketiga, aku ingin bicara. Meli sudah setuju ikut aku. Kau tak perlu lagi. Kau bilang baik padaku? Mengurungku ini baik? Acuh saat aku bahaya itu baik? Atau memaksaku bunuh diri? Ini baik? Arga Pratama, aku benci kekejianmu. Benci kesombonganmu. Paling benci. Matamu. Selain cinta lama, tak ada tempat untuk lain. Baiklah, kamu ingin mati, akan kubantu. Aku bantu kamu mati. Baik, ingin mati, kusanggupi. Arga Pratama, tak kusangka di hidup ini, aku mati di tanganmu. Lain kali mau mati, jangan di depan mataku. Nodai pandanganku. Nyonya, dari mana ini? Kini dia tak mau bantu? Aku harus sendiri. Sorry, beritahu sipir. Pangeran ketiga murah hati, bebaskan Tuan Muda Santoso. Mulai sekarang, pulangkan dia. Sari kenapa belum balik? Bagas Santoso, sudah bebas belum? Lagi tunggu lelaki liar siapa di depan pintu. Nyonya Wei! Kenapa aku dengar suara berisik dari kamarmu semalam? Rasanya sangat ramai. Sekarang, kau makin lama makin berani saja. Sampai berani membawa lelaki liar, malah sampai ke dalam kamar sendiri. Astaga, kakak ipar. Kenapa kau kini seperti anjing gila? Cuma bisa menggonggong. Ibu lihat dia. Dia mengumpatku seperti anjing gila. Kau bilang dirimu suci, tak mau melayani pangeran ketiga. Diam-diam malah membawa pria liar ke sini untuk berselingkuh. Siapa dia? Ibu memang selalu benar. Di rumah kita ini, ternyata ada perempuan yang selingkuh. Betul kan kakak ipar? Kau ini kan perempuan dari keluarga terhormat. Kau bisa keluarkan kata-kata hina seperti itu. Kakak ipar, kau berani berbuat mesum. Kok aku tak boleh bicara? Coba kau ceritakan. Saat kau bersetubuh dengan kakak iparku, bagaimana rasanya? Nyaman sekali. Indah. Kapan lagi? Buat abang nyaman?
Wei Mian, kau perempuan jalang. Kau sengaja memfitnah dan menghinakanku di depan umum. Aku tak pernah bertemu dengannya, dan tak pernah lakukan hal memalukan seperti itu. Indah, malam itu kau senang? Ngomongnya tak gini. Tahi lalat merah di dadamu. Ingin abang dekat lagi? Bukan. Nyonya Gunawan ternyata tak setia. Memalukan sekali bagi kediaman Marki. Ibu, bukan seperti itu. Pengawal bawa dia ke penjara untuk melayani Zixuan. Kalian mau apa? Wei Mian, kau perempuan jalang. Kelak kau akan dihabisi. Mati di ranjang orang sampah. Takkan tentram selamanya. Cepat bawa dia. Ayo pergi. Farid, buang semua barang milik Nirmala dari kamar ini. Kalau dia tegas meninggalkanku, aku kabulkan. Pangeran ketiga membuang semua. Lalu, Aku ingat bantalan empuk ini dulu dijahit oleh Nona Wibowo untuk Paduka. pantas aku tak nyaman. Buang! Aku ingat sepatu bot pejabat Paduka ini pun. Padahal tuanku tak bisa melupakannya. Mengapa terus bersikeras? Apa? Masih ada barang di sini? Berhubungan dengannya? Maksudmu? Haruskah aku pindah? Kalau boleh saya katakan, Nona Wei hanya sesaat keliru. Berikan dia beberapa hari untuk berpikir jernih. Semua akan baik-baik saja. Konyol. Antara aku dan dia berhak memutuskan. Tuanku, di mana tanda izin yang biasa tergantung di pinggang tuanku? Farid. Ikut aku tangkap maling. Nyonya Sue kena batunya sendiri. Apa semua perempuan keluarga Zongyong tak punya akal? Nyonya, ternyata pangeran ketiga Kota Agung tak sehebat itu. Tanda izinnya tak berguna. Penjaga penjara tak ada yang mau bantu. Kali ini, saya bahkan tak bisa jumpa Tuan Muda Sulung. Bagaimana bisa? Mungkinkah? Pangeran ketiga? Ini pekarangan perempuan kediaman Jingan. Anda datang larut malam sungguh tak pantas. Kamu beruntung. Aku datang sendirian. Pangeran ketiga. Aku tak mencuri atau merampok. Hanya karena kau berkuasa, boleh sembarangan memfitnah orang? Fitnah. Gugup sekali? Pangeran ketiga sedang bercanda. Aku kenapa harus gugup? Kamu rasa? Sudah ke penjara? Tak berhasil. Ya, bawa barang palsu. Siapa peduli? Mau yang asli? Dapatkan dulu ini. Jadi, dengan mendapatkan ini darimu, aku bisa dapatkan tanda izinnya. Benar begitu? Tergantung kamu mampu atau tidak. Santoso Bagas telah mati. Rencanamu gagal. Mau keluar dari Marki? Andalangku. Nyonya, sudah tidur? Tuan Muda Pewaris Rendra Saputra datang. Tuan Muda datang tengah malam. Akrab benar kalian. Mian. Kini Shizian sudah meninggal. Takkan ada lagi yang tulus di Balai Markis? Ikutlah denganku. Aku beri kau rumah. Tuan Muda Pewaris. Sejak menikah dengan Zian, kediaman Jingan adalah rumahku. Bagaimanapun, aku akan tetap di sini untuknya. Silakan pulang. Hubungan kalian memang tidak biasa. Hanya dia yang tulus padaku? Kalau akrab, mari dia masuk. Kamu. Tuan Muda, sudah larut malam. Ada perlu apa lagi? Kudengar Nyonya Shue, permalukanmu di depan umum hari ini. Aku sengaja minta bantuan Nona Jinyan. Buka pintu belakang untuk menemuimu. Tuan Muda datang khusus. Kenapa tak suruh masuk? Masuk. Pangeran ketiga, mengapa yang mulia di sini? Menurutmu kenapa? Tuan Muda, jangan salah paham.
Pangeran ketiga dulunya kenal suamiku. Dia sengaja datang untuk sekadar bersilaturahmi. Begini. Mian, kau baik-baik saja? Rendra, tenang. Aku tak apa. Mila, karena Bagas Santoso sudah tiada, tak ada lagi yang tulus padamu di kediaman Markis ini. Ikutlah aku. Kubuatkan kau rumah. Wanita bekas milikku. Paduka, masih menginginkankah? Rendra, jangan salah paham. Bukan begitu. Aku mau. Paduka memang tak pilih-pilih. Cukup. Rendra, abaikan dia. Ayo pergi. Rendra, aku minta maaf. Begitu ingin berdua denganku, Arga, kenapa kau di sini? Maaf, salah tarik. permainan kejar-kejaran. Sampai kapan kau mainkan? Pangeran, jangan overthinking. Biarkan aku kembali. Aku tak mau Rendra salah sangka. Di depan orang sebagai pewaris, di belakang sebagai Rendra. Gelaran kasih sayang nyonya kedua ini cuma sandiwara untukku. Kau terlalu pikir. Mila, di mana kau? Mila, kau di mana? Rendra, aku... Mila, benarkah itu kau? Kau tak apa-apa? Rendra, aku... Bukan begitu. Aku mengerti. Pangeran ketiga memang selalu dominan. Suka memaksakan kehendak. Mila, aku takkan melepaskanmu. Jika pangeran ketiga mau bersaing, aku temani sampai akhir. Dengan apa kau lawan aku? Aku hamil anaknya. Jangan bercanda begitu. Aku tak suka. Kenapa? Pangeran mau akui anak orang? Jadi ayah? Kau berani di belakangku bersentuhan kulit dengan dia. Pangeran, hubungan kita tak ada yang punya siapa. Apalagi khianat? Oh ya? Kalau begitu, Paduka harusnya tahu bagian mana Mila yang sensitif, mana yang menggairahkan, mana yang ada tahi lalat merah berbentuk hati. Kenapa? Tuan muda tak sudi berbagi? Atau memang tak tahu jawabannya? Cukup. Pangeran, aku dan Rendra belum pernah intim. Tapi bukan berarti tak akan. Karena aku suka Rendra, aku rela beri diriku padanya. Ini Mila, Wei Mian, tahu akibatnya membangkitkan amarahku? Sebelum amarahku reda, jangan mimpi kau pergi dari sini. Pengawal, jaga Wei Mian. Tanpa izinku, dia tak boleh keluar kamar. Siap. Tidak, aku harus keluar. Mila, kalau kau percayai aku, temu aku di tepi sungai sisi barat sore nanti. Kubawa kau pergi dari sini. Itu Rendra. Dia risiko kirim pesan. Aku harus keluar. Pangeran, silakan duduk. Aku pikir semalam, kau baik padaku.
Sebelumnya salahku. Mari minum ini sebagai maaf. Kalau berniat minta maaf, bukan cuma segelas arak. Bisa melunaskannya. Pangeran mau apa? Beri aku minum. Pakai mulutmu. Arga. Aku kenalmu. Aku suka caramu minta maaf. Oleskan obat di bibirmu. Waspada pun percuma. Masih suka? Nona Hartono. Aku sudah ajarkan semuanya. Dia sudah terpengaruh obat. Sekarang, serahkan padamu. Betul. Tahi lalat air mata. Dengan tahi lalat ini, malam ini pasti dia mengira kau adalah selir jin. Nona Hartono. Semoga lancar malam ini. Mila. Mila. Paduka, Kirana di sini. Kenapa kau yang ada di sini? Selalu aku. Kau suka tahi lalat air mata ini? Aku pun bisa punya. Pergi. Pangeran ketiga. Apa salah saya? Ku bilang pergi. Tuanku, Nona Wei. Bagaimana? Dia sudah sadar kesalahannya? Dia sama sekali tak mengakui kesalahan. Bahkan kabur bersama Lu Changfan. Cepat, Mila. Sudah waktunya kita pergi? Tuan muda, setelah kita pergi, tak akan kembali. Kau berat hati? Hati nuraniku tak tenang. Tuan muda, sebenarnya padamu tak pernah ada rasa cinta. Kebaikanmu kuingat baik, tapi itu terharu, bukan cinta. Aku tahu, Kau tahu, lalu kenapa? karena aku mencintaimu. Bahkan jika kau hanya memanfaatkanku, aku rela. Tapi di sini masih bahaya. Kita pergi dulu. Nanti kau suka pada seseorang, beritahu aku. Aku pasti bantu. Kalian berdua takkan bisa pergi. Siapa yang berani memberiku obat? Berani kasih obat perangsang, lalu kabur dengan pria lain? Kemari! Arga Pratama. Lepaskan. Farid, tahan dia. Ya, Tuan Lepaskan. muda, Lepaskan aku, Arga Pratama. Pangeran Hanye. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kumohon. Semua ini tak ada hubungannya dengan dia. Kamu kasihan padanya? Betul. Kenapa? Karena dia beda darimu. Apa bedanya? Dia bagaikan angin sejuk di kuil. Sedangkan kau, Dan aku apa? Katakan. seekor binatang buas di alam liar. Baik. Hari ini ku biarkan kau tahu bagaimana binatang buas di alam liar. Aku peringatkan, setiap gerakmu sekarang hanya akan menggoda nafsuku. Kau sedang apa? Keburu darahmu, atau hawa nafsuku? Kasih obat perangsang. Masih ada pilihan lain? Kukira kau sudah Aku tak sentuh Kirana. bersamanya. Kau bisa menahan diri. Denganku kau seperti ini. Kau benar.
Sejak kecil aku latih bela diri. Tak pernah izinkan diri terlena oleh apapun. Tapi begitu melihatmu, ya, aku langsung kalut. Kamu tahu? Lalu kenapa? Obat itu kuberikan. Sudah seharusnya kujaga. Jika begini terus, kau akan mati. Ya. Kini aku sadar sepenuhnya, tapi tetap tenggelam untuknya. Tampaknya, mencintainya ini, aku bisa bohongi orang lain. Tapi tak pernah bisa tipu diri sendiri. Tuanku, tuanku. Tuanku, sadarlah. Nirmala, tadi aku sangat lelah. Aku mau tidur lagi. Tuanku, ini saya Arun. Rendra kemana? Tak terjaga, dia kabur. Dan Nirmala, Saat saya tiba, dia sudah tak ada. Mungkin sudah kabur juga. Memperhitungkan waktunya, seharusnya sudah sampai kediaman Marki. bodoh! Jaga orang saja tak becus. Pergi. Dia datang selamatkanku, tapi malah buru-buru kabur. Menarik. Nyonya, harusnya Nirmala pergi bersama dia kemarin. Tapi ditahan pangeran ketiga. Dia memang selalu sewenang-wenang. Kecuali Nirmala benar-benar menikah lagi dan tak bisa diubah. Dia tak akan melepasmu. Iya, setelah kemalaman, makin susah putus hubungan dengannya. Tuan muda, Anda datang. Kamu tak apa-apa? Setelah aku kabur tadi malam, aku jatuh dari tebing dan pingsan. Baru tersadar dan dibawa pulang ke kota agung saat subuh, aku mengkhawatirkanmu. Maka saat tak ada orang, aku menyelinap lewat pintu belakang. Kau baik-baik saja? Pangeran ketiga tak menyakitimu tadi malam, kan? Aku baik-baik saja. Tuan pewaris tak usah khawatir. Nyonya, tuanku datang. Tuan pewaris, ada satu hal yang ingin ku minta tolong. Rendra, aku ingin kau menjadikan aku perempuanmu. Nirmala, beraninya kau. Pangeran ketiga, kenapa kau ke sini? Aku tak bisa puaskanmu? Atau kau semakin tamak? Aku paling benci wanita yang bawa-bawa pria lain. Aku sudah terkotori begini. Kalau kau tak suka, bunuh saja aku. Kau kira aku tak berani? Mila. Mila. Pangeran ketiga, ini semua salahku. Dia tak ada kaitannya. Jangan sakiti dia. Bunuh kau, hanya kotorkan pedangku saja. Tuan pewaris, terima kasih sudah ikut main drama ini. Antara aku dan dia, sudah tak mungkin lagi. Nyonya, luka Nirmala belum sembuh total. Harus lebih hati-hati. Mila, jangan bergerak. Ini salep terbaik dari kediaman jenderal. Bagus untuk lukamu. Terima kasih Tuan pewaris. Mila, kau benci aku? Kenapa tanya begitu? Tidak benci. Mila, situasimu kini berbahaya. Arga kemarin melukaimu akan semakin kejam nanti. Aku harus bawa kau pergi. Tak akan kubiar kau hadapi sendirian. Dia cuma pewaris. Mana bisa saingi aku? Tuanku, ada kabar buruk. Baru saja saya dengar kabar dari luar, kediaman jenderal besar, menyiapkan satu gerobak penuh emas dan permata untuk melamar ke kediaman Markis Jingan. Kabarnya Lu Changfan akan menikahi Nona Wei. Tampaknya, saatnya orang itu muncul kembali. Pangeran Pratama, aku benar-benar bukan orang yang Paduka cari. Bagas Santoso, dulu kalian sembunyikan dari Paduka kabar kepergianku ke medan perang. Kini kalian menyangkal identitasku. Apakah kalian takut mati? Atau sudah bosan hidup? Tapi aku benar-benar bukan Bagas Santoso.
Farid. Siapa dia? Aku mengaku. Pangeran, aku mengaku. Paduka kasihan, biarkan aku hidup. Perintah apapun, hamba laksanakan. Kudengar istri di kediamanmu akan menikahi putra pewaris jenderal. Hal ini tidak pantas dan melanggar aturan. Kau tahu yang harus dilakukan. Aku tahu. Tuan muda pewaris, apa kau yakin menukar Nyonya Wibowo dengan harta karun ini? Kau pikir matang-matang. Dia hanya seorang janda. Suatu hari kau menyesal. Seserahan ini tak bisa ditarik kembali. Harap Nyonya Besar Santoso, buatkan surat cerai. Izinkan Mila pergi. Baik, kalau begitu aku tak halangi kalian. Perjodohan yang baik ini, surat cerai ini sudah aku siapkan. Terima kasih Nyonya Besar. Jangan tanda tangani. Kamu, Bagas, bukankah kita sepakat tinggal di pinggiran kota? Kenapa kau kembali? Nyonya kedua, menurut undang-undang kerajaan, hanya janda yang boleh menikah lagi. Karena suamimu telah kembali, kau dan putra pewaris tampaknya tak akan bisa bersatu. pangeran ketiga sedang bergurau. Semua orang tahu suamiku sudah gugur. Sekarang kau bawa orang yang mirip untuk mengaku aku sebagai dia? Itu tidak pantas. Nyonya kedua, kau sudah lama berpisah dengan saudara Santoso. Mungkin saat ini masih sulit mengenalinya. Biarkan putra pewaris bantu mengidentifikasi. Orang yang dikenal baik pun tak bisa lawan ibu kandung. Ibulah yang bilang padaku sendiri, kalau suamiku sudah gugur. Benar kan? Ibu. Istriku, kau lihat baik-baik. Benar-benar aku. Bisa bilang sakit? Berarti dia manusia hidup. Tentu saja masih hidup. Kurang ajar. Manusia hidup lalu bagaimana? Kau kira kediaman Markis ini tempat apa? Lalu kau anggap status suamiku apa? Kalau masih nekat mengaku aku, jangan salahkan aku akan laporkan ke pengadilan. Jangan lapor. Saya belum melapor ke Paduka. Pulang tanpa izin itu kejahatan menipu raja dan membelot. Saya tak berani pulang karena takut mencelakakan kalian. Tuan muda kedua sungguh setia. Nyawa hampir hilang masih ingat istri. Nyonya kedua ini sungguh berhati batu. Ya. Dulu sering kudengar Nyonya kedua berselingkuh dengan putra mahkota keluarga jenderal dan bergaul dengan pangeran ketiga. Kurasa dia berharap suami kedua tidak pernah pulang, mengganggu hari bahagianya. Apakah kau memang mencintainya sedalam itu seperti kata orang? Benarkah? Sorry. Suamin! Kenapa pada kenalan lama, kau begitu dingin? Istriku, apa maksudmu? Saya tak kenal mereka sama sekali. Beneran? Benar. Ketemu pertama kali dengan tuan kedua. Tak saling kenal. Cucu itu siapa? Ayah, Siapa izinmu panggil orang sembarangan? Bu, aku tak panggil sembarangan. Dia memang ayahku. Ayah lama tak pulang. Kangen rindu ayah? Suami? Rupanya di luar, selain sibuk urusan lain. Sudah ada istri, punya anak juga. Istriku, saya salah. Dia yang menggoda saya duluan. Di hati saya hanya ada kamu. Lestari? Ini kata-kata yang mudah. Dia pasti pernah janji padamu juga. Hidupmu satu-satunya hanya menutupi. Bagas. Ucapanmu tadi benar semua? Suami, sebenarnya kau selalu memaafkan aku. Aku orang yang perhitungan. Tidak bisa bagi suami. Meski begitu, aku bukan tidak sopan santun. Kalau begitu, kalau kau mau mengaku, kau memang gundik yang merayu Bagas, aku bisa sediakan tempat untukmu di sini. Tapi kalau kau bukan siapa-siapa, tidak boleh tinggal. Aku Anda ini, Aku selir yang menggoda Bagas. suara lantang aku tak dengar. Aku selir Bagas Santoso. Kakak, sekarang kau akan menikahi pewaris. Sudah kulepaskan amarahmu. Puas sekarang? Siapa bilang mau nikah dengan pewaris?
Suami, berkat kau di luar bijak, aku baru bisa nikmatin saat indah ini. Kamu- Karena hatimu sudah ada yang punya, dan aku juga tak berguna, beri aku surat talak. Akhiri hubungan kita. Gimana? Bagus. Suamiku, kau sudah ceraikan Nyonya Wibowo? Kapan nikahi aku secara resmi? Saya bekerja untuk pangeran ketiga. Sekarang keinginannya terpenuhi. Untuk kebahagiaan ini, seharusnya dia ikut serta. Pangeran ketiga. Hari ini Nyonya Wibowo di aula tidak hanya mempermalukan keluarga Markis, tapi juga merusak nama baik Paduka. Sikapnya begitu kasar dan sewenang-wenang, sungguh tak pantas. Mau bagaimana? Pasti akan dihukum berat. Kau rela? Sejak menikahi Nyonya Wibowo, kami tak pernah tidur bersama. Memang tak ada ikatan pernikahan. Pangeran ketiga, tenang saja. Saya pasti akan menghukumnya dengan hukuman keluarga seperti dulu. Takkan ragu. Jadi, maksudmu, selama bertahun-tahun ini kau tak hanya lalai sebagai suami, kau juga punya gundik di luar, bahkan menyakitinya. Baik, Tangan mana yang kau pakai sentuh Nirmala? Atau kedua tanganmu? pangeran ketiga, hamba salah. Hamba tak berani lagi. Memaafkanmu? Bisa. Tapi jika nanti kau berani sakiti Nirmala lagi, langsung bunuh. Pangeran ketiga, saya salah. Saya salah, saya salah. Nona, tadi di aula, kenapa Nirmala membantah hubungan dengan Tuan Muda, lalu mencium pangeran ketiga? Saat ini, menyebut Rendra lagi, hanya akan membuatnya dicemarkan. Kau datang buat apa? Sejak menikahi Nyonya Wibowo, kami tak pernah tidur bersama. Memang tak ada ikatan pernikahan. Pangeran ketiga, tenang saja. Saya pasti akan menghukumnya dengan hukuman keluarga seperti dulu. Takkan ragu. Kenapa? Bukan cuma balas budi? Masih mau nikmatin aku? Luka-luka ini, semua karena Bagas Santoso. Kau bilang cukup ditiup dan tak akan sakit lagi. Arga Pratama. Dalam hidup ini, kau orang macam apa sebenarnya? Ada apa? Kau benar hamil? Sebelumnya aku bohongi kau. Kali ini sungguhan. Itu anakku, kan? Kenapa tak beritahu dari dulu? Kuatakan padamu, apa gunanya? Nak, ibu moga kau lahir selamat dan hidup bahagia. Atas perintah tuanku, saya membawa obat penggubur kandungan ini. Anak ini tak boleh disimpan. Ikut aku. Pulang denganku ke kediaman pangeran ketiga. Kini aku bukan orang kediaman Markis, juga bukan orangmu. Ikutmu pulang. Atas dasar apa? Mau melahirkan anakmu di sini? Biar anakku memanggil orang lain ayah. Kalau begitu nikahi aku. Agar dia bisa panggilmu ayah terang-terangan. Berani? Aku tahu seluruh hidupmu hanya mau menikahi Selir Halim. Karena kau tak menikahi aku. Aku juga tak mau anakku menjadi anak haram. Sudah larut. Pangeran mohon pulang saja. Aku mau istirahat. Mila, Nak, ibu mengecewakanmu. Hidup sebelumnya tak bisa jaga kau. Kali ini kau tetap datang, tapi tak bisa punya status yang terang-terangan.
Malah harus ikut ibu menderita. Tuanku, jangan minum lagi. Jaga kesehatan tuanku. Tuanku, saya Ahrun, bukan Nona Wei. Tolong jangan salah lagi. Farid, ku tanya padamu. Jika aku memang tak bisa memberinya status yang layak, apakah anaknya kelak akan melihat cucunya seperti cara pejabat dan rakyat melihatku, menganggap anaknya sebagai anak haram? Farid, dengar pertanyaanku. Jadi, tuanku ingin memberi Nona Wei status yang sah? Aku tahu selama ini, Yang Mulia selalu menyimpan posisi istri sah untuk Selir Halim. Meski kini dia telah menikah dengan Paduka, Yang Mulia tak pernah berhenti. Jika sekarang ada kelonggaran, apakah karena Yang Mulia jatuh cinta pada Nona Wei? Baik, kau ingin mati? Ku bantu. Sebelum amarahku reda, jangan harap kau bisa pergi dari sini. Pangeran Pratama, Kalau begitu, hari ini akan kutunjukkan padamu seperti apa binatang buas terpojok di alam liar. Aku paling benci wanita yang sudah terkontaminasi aroma orang lain. Pangeran ketiga kejam sekali, sampai lukai wajahmu demi seorang wanita. Ini mempermalukan kediaman Markis Jingan. Perempuan licik ini ternyata sudah lama bersekongkol dengan pangeran ketiga. Dulu mencari saya untuk pulang, hanya untuk memakai saya sebagai sandiwara. Jangan marah, suamiku. Kesehatanmu yang utama. Oh ya, suamiku. Sepupuku yang bekerja di istana berkata, pangeran ketiga itu anak haram, Paduka dengan wanita penghibur. Sudah lama tak disukai. Sekarang dia angkuh. Makin menakutkan. Bagaimana jika kita Lebih baik, kita tunduk pada Paduka? Tak lagi diancam pangeran ketiga, dan bisa manfaatkan retakan ayah anak mereka untuk menang. alangkah cerdik dan liciknya perempuan ini. Tak sia-sia aku menyayangimu selama ini. Aku jadi penasaran. Kalau Baginda Raja tahu pangeran ketiga punya niat buruk, bagaimana hukuman yang akan dijatuhkan padanya? Sampaikan. Suruh pangeran ketiga Arga. Pergi sendiri ke Aruna Utara, lawan kaum biadab, untuk buktikan kesetiaan. Paduka, Aruna Utara tanah kaum biadab dan keras. Menyerang sendirian pasti mati. Saya sudah jadi selir istana. Jangan persulit Arga lagi. Boleh? Selirku, panggil dia apa? Pangeran ketiga. Berita cepat sekali. Urusan panggung depan, harem juga tahu. Tapi kau harus sadar statusmu sendiri. Arga wajib panggilmu Ibu. Paduka, sejak Huan masuk istana, Meli putuskan semua angan di luar, hanya Paduka di hati. Beta percaya padamu. Tapi Arga sejak kecil setia dan penuh perasaan. Beta khawatir ia terus mengganggumu. Biarkan Beta yang urus. Bebaskanmu dari gangguan? Beta pastikan ia takkan pernah kembali. Saat ini Arga Pratama sedang di kerajaan Aruna Utara memerangi kaum biadab. Kita ambil kesempatan ini untuk menyingkirkan si Nirmala Wibowo itu. siapa kau? Jangan mendekat. Kau, pengemis yang memperkosa Nyonya Gunawan dulu. Berani sekali. Berani sentuh aku? Lebih menggoda dari yang dulu. Jangan mendekat. Biarkan ku cicipi rasamu. Jangan. Pangeran ketiga waktu itu sudah memberikan ancaman keras. Kalau kita ganggu Nirmala lagi, dia akan membantai besar-besaran. Aku khawatir setelah dia pulang nanti. Sekarang Pangeran Pratama ditugaskan perang. Belum tentu dia pulang selamat. Kalau tidak kita siksa dia, nanti dia semakin lancang. Kata-katamu masuk akal. Akan ikuti saranmu. Aku peringatkan kau. Tahukah kau ini tempat apa? Ini kediaman Markis Santoso. Kalau sampai ketahuan pangeran, kau celaka. Nyawaku hina tak berharga. Meski harus mati, malam ini ku harus puas dulu. Anda. Tangkap, Nyonya Wibowo membunuh. Nyonya Wibowo membunuh. Bawa dia ke penjara.
Lepaskan. Tunggu pemeriksaan besok pagi. Kau, Bawa pergi. kali ini, takkan ada yang datang tolong aku, kan? Siapa yang berani menyentuhnya? Fakta belum jelas diselidiki. Berani menangkap orang sembarangan? Atas wewenang siapa kau berani? Pangeran ketiga. Ini putra kedua kediaman Marki. Pangeran memerintah memanggil hamba. Katanya ada korban jiwa di kediaman Markis. Pelakunya adalah nyonya kedua. Pangeran ketiga? Kenapa Paduka sudah kembali? Kenapa? Kau tak ingin aku kembali? Hamba sama sekali tidak bermaksud begitu. Hanya saja Nirmala Wibowo ini membunuh pengemis. Bukti saksi dan barang bukti sudah lengkap. Nyawa harus dibayar nyawa, Pangeran ketiga. Seorang pengemis tiba-tiba muncul tengah malam di perkarangan dalam keluarga perempuan kediaman Markis Santoso. Apakah dia sudah lama bersembunyi di sini? Atau ada yang sengaja memasukkan dia? Yang mulia, kediaman Markis Santoso sudah lama merosot. Temboknya juga sudah rusak. Penjahat hina seperti ini mungkin memanfaatkan kelalaian untuk masuk tengah malam. Atau mungkin kakak, kesepian dan gelisah, sengaja membiarkannya masuk. Kalian sudah tahu Mila adalah orangku. Maksud perkataanmu adalah, aku bahkan tak sebanding dengan seorang pengemis? Bukan yang mulia. Saya tidak bermaksud begitu. Sengaja memfitnah, pura-pura menyampaikan pesan. Menjatuhkan dan menghina keluarga kerajaan seperti ini. Yang pantas mati adalah kalian. Siapa yang berani? Mila. Jangan takut. Sekarang sudah aman. Kenapa? Kalau tak cinta padaku? Kenapa berulang kali selamatkan aku? Karena kau hanya bisa menjadi milikku sendiri. 3 hari lagi, kita menikah. Nona, mari kita pergi. Sorry, aku tak mau pergi. Kenapa? Benar akan menikahi pangeran ketiga? Dia nekat mempertaruhkan nyawa untuk selamatkan anak dalam kandunganku. Berarti di kehidupan lalu, yang ingin menghabisi aku dan anakku, bukan dia. Ada pelaku lain. Sebelumnya, pembunuhnya. Nona, apa maksudmu? Aku harus tinggal bersamanya. Hanya dengan tinggal bersamanya, anakku bisa lahir dengan selamat. Pangeran ketiga. Bukankah ini pakaian yang dulu? Yang mulia siapkan untuk selir Halim? Baik. Sejak aku tahu penyelamatku adalah Melati, aku bersumpah akan menikahinya. Bangun, Tuan Muda. Bangunlah. Tapi sekarang, aku harus langgar janji itu. Pangeran ketiga. Selama bertahun-tahun ini, yang mulia selalu menjaga selir Halim. Yang harus dibayar, seharusnya sudah lunas. Kini, ikutilah kata hati yang mulia sendiri. Kau mau melahirkan di sini? Biarkan anakku panggil ayah orang lain. Kalau begitu nikahi aku. Suruh anakmu panggil kau ayah dengan sah. Berani? Siapa berani sentuh dia? Farid, apakah pangeran ketigamu bisa diandalkan? Kalau sudah menikahi nona kami, apakah dia akan baik padanya? Tentu tak sandal nyonyamu. Nyonyamu sudah 2 kali menikah. Pangeran ketiga kami, baru pertama kali. Kurang pengalaman. Semoga nona kami kali ini benar-benar bahagia. Tenang, mereka pasti mau. Upacara selesai, bawa ke kamar pengantin. Bukan pertama kalinya intim dengan Arga? Kenapa kali ini begitu gugup?
Pangeran ketiga, ada masalah. Baru ada kabar dari istana. Paduka sudah uzur dan lemah, kondisinya payah. Hari ini menjelang senja, Baginda mangkat. Paduka memerintahkan Selir Halim untuk dikubur hidup-hidup. Tunggu aku kembali. Arui, ikut aku ke istana. Zelir Jin, mati bersama Baginda adalah keberuntungan luar biasa. Jangan membuang waktu lagi. Batu dan pergi saja. Arga, Meli, kau datang kenapa? Yang mulia, tindakan Anda tidak sesuai aturan. sekarang Paduka mangkat. Kalau aku mau coba tebak, siapa raja berikutnya? Arga, aku tak mau mati. Tolong selamatkan aku. Kumohon tolong aku. Arga, aku tak mau mati. Jangan takut, Meli. Selama aku di sini, di dalam istana, tak ada yang berani ganggu kau. Arga, istana ini telah mengurungku lama. Kini aku tak mau lagi di sini. Bawa aku pulang ya. Bawa aku pulang. Arga. Tahukah kau? Dulu kenapa aku menikahi Kaisar? Paduka, aku dan Arga sudah lama akrab, saling jatuh cinta. Tak bisa terima orang lain. Mohon batalkan perintahnya. Banyak wanita cantik di Kota Agung. Pasti ada yang lebih bisa menyenangkan Paduka. Meli, tahukah kau yang paling beta cintai darimu? Yang beta paling cintai adalah hubunganmu dengan Arga. Dulu, beta bersenang-senang semalam dengan wanita penghibur. Lahirkan Arga. Ia pun jadi anak haram yang jadi bahan tertawaan di istana ini. Ia membenciku. Benci aku tak memanjakannya. Benci aku tinggalkan ibunya. Kini ia sudah dewasa. Jadi orang yang dikagumi para pejabat. Beta takut. Beta takut ia jadi abdi yang membunuh raja. Kalau saat itu tiba, semua sudah terlambat. Tidak mungkin, Paduka. Arga tidak akan. Kau percayalah, Arga. Dia takkan begitu, Paduka. Tapi, kalau kau menikah denganku, jadi selirku. Ia tak akan berani bertindak gegabah. Kalau tidak, beta harus singkirkan dia sekarang, selagi kekuatannya belum matang. Paduka, saya bersedia masuk istana. Hal ini, kenapa tak pernah kau ceritakan padaku? Paduka mengancamku. Jika ku beritahu, dia akan membunuhmu. Arga, aku hamil. Kini di dunia ini, hanya ada kau. Jika kau pun menolakku, aku sungguh tak tahu harus bagaimana hidup. Meli, aku bawa kau pulang? Nona, hari sudah terang. Karena pangeran ketiga tak peduli denganmu, jangan tunggu lagi. Mila, Kau kembali. Arga, siapa dia? izinkan aku perkenalkan. Ini adalah Selir Halim. Jangan salah paham. Aku sepupu jauh pangeran ketiga. Sengaja datang mengunjungi. Mila. Arga. Sorry. Berkemas. Kita pindah. Nona, kau sudah menikah dengan pangeran ketiga, seharusnya tinggal di sini. Kenapa masih takut pada wanita lain? Karena itu melatih Halim. Lalu, Wanita yang sesungguhnya sudah kembali. Mimpi pengganti ini. Saatnya bangun. Kau mau kemana? Dia sudah kembali. Kemana aku pergi tak penting lagi. Kau tak boleh kemana-mana. Kau tinggal di sini. Mila.
Maaf, Pangeran ketiga bisa minta maaf? Untuk dia? untukmu. Untukku. Untuk apa? Tadi malam, berapa lama kau tunggu aku? 1 malam. Aku bohong. Karena kau sudah pergi, mana mungkin aku menunggu? Mila, hubunganku dengan Melly bukan seperti yang kau bayangkan. Paduka mangkat. Aku khawatir dia disakiti para pelayan. Makanya aku... Tak perlu jelaskan padaku. Aku menikah denganmu hanya untuk beri status ada anak dalam kandunganku. Setelah anak lahir, aku akan pergi. Takkan kukatakan hubungan kita. Mila, Pangeran ketiga. Tiba-tiba selir Halim sakit perut. Jika Paduka cemas, mari kita lihat. aku segera kembali. Jangan takut, Melly. Aku panggil tabib. Arga, lebih baik denganmu di sini. Melly, aku masih ada urusan. Istirahatlah dulu. Nanti aku kembali menjengukmu. Arga, jangan tinggalkan aku. Bisa? Kau tahu, dulu terpaksa ku masuk istana. Kini raja telah mangkat, akhirnya bisa kembali padamu. Aku milikmu, selalu milikmu. Melly, istirahat yang baik. Arga, apa kau takut dengan tubuhku kini? Atau khawatir pada wanita di luar? Arga, jangan tinggalkan aku. Temani aku, seperti dulu. Entah. Bagaimana kabar Mila? Andai kau paham kesulitanku, tentu baik. Rupanya Arga mencintaimu. Nirmala, kau tunggu saja. Sorry. Nona, cuaca belakangan mendingin. Udara cukup sejuk. Minumlah yang hangat. Sari memang paling manis. Sungguh memalukan. Sup ini bukanku yang buat. Entah kenapa, di kediaman ini setiap orang dapat semangkuk. Aku cuma antar untukmu. Maksudku soal selimut tadi, kau yang mengaturnya. Bukan? Mungkin dari pangeran ketiga. Tak mungkin. Mana mungkin dia baik hati. Kau benar? Selimut itu bukan Arga yang taruh. Yang melakukannya adalah aku. Selir Halim. Terima kasih perhatiannya. Tapi tubuhku cukup kuat. Anda lebih baik jaga kesehatan sendiri. Tak usah sungkan, adik. Kita bertemu di istana pangeran ketiga. Ini takdir. Sudah seharusnya ku bantu Arga menjagamu. Sejak kau datang, istana jadi ramai. Sebelum masuk istana, aku tinggal di sini. Dulu, selain para pelayan, hanya aku dan Arga. Sepi, tapi tenang. Selir Halim mencariku hari ini. Pasti ada maksud lain. Jika ada hal lain, silakan katakan langsung. Mila, dulu saya tak punya pilihan lain. Harus masuk istana. Kini raja telah mangkat, saya beruntung khas, bisa kembali ke Arga. Saya mencintainya. Pasti saya masih ada di hatinya. Tapi kamu selalu ada di antara kami. Saya mohon padamu, kembalikan dia padaku ya. Selir Halim, Anda salah paham. Arga Pratama tak pernah milikku. Apalagi untuk dikembalikan. Kamu sungguh tak punya rasa pada Arga? Ya. Tapi bagaimana jika dia ada rasa padamu? Selir Halim. Aku menipu Anda kemarin. Aku bukan kerabat jauhnya.
Tapi aku tak akan mengancam Anda. Dulu, hanya karena wajahku mirip sedikit dengan Anda, maka dia melirikku. Kalau begitu, kenapa kamu masih tinggal di sini? Maaf tak bisa kuberitahu. Namun waktunya tiba, aku akan pergi sendiri. Tak akan bertemu lagi dengannya. Tenanglah Yang Mulia Halim. Jaga kesehatan Anda. Kamu siapa? Saya adalah Gundik Bagas Santoso, anak kedua Markis Santoso. Sekarang dapat kenalan dan melayani di kediaman Pangeran Pratama. Kamu kan pacar Bagas Santoso itu? Siapa saya tidak penting. Yang penting, kita punya keinginan sama. Coba kamu ceritakan. Mengusir Nirmala, Pangeran tetap akan mencarinya. Tapi kalau Pangeran kecewa padanya, masalah selesai selamanya. Saya adakan jamuan hari ini, tak cuma merayakan keselamatan, tapi juga berterima kasih pada Arga. Dia beri saya rumah. Mila, kamu tak bersemangat hari ini. Apa ada yang kurang dari saya? Kalau saya tak bisa buat kamu senang, pasti ada yang bisa. Tuan Muda Pewaris. Kenapa kau datang? Saya yang undang. Keluarga kami dan keluarga Panglima Lama berteman, jadi saya pikir ajak Tuan Muda Pewaris untuk meriahkan acara. Arga, katanya Tuan Muda dan Mila akrab. Pasti hubungan mereka dekat. Dilihat begini, mereka berdua cukup serasi. Benar kan, Arga? Dia tak layak. Mila. Mila. Bisakah kau beri aku kesempatan? Aku sungguh mencintaimu. Arga, kalau Tuan Muda begitu tulus, dan Mila belum punya pasangan, bagaimana kalau hari ini kita manfaatkan kesempatan, wujudkan pernikahan ini? Dasar apa kau? Arga Pratama. Arga, pewaris tak suka perang. Jangan adu fisik. Jangan buat dia takut. Kalau mau adu, lebih baik adu minum. Baiklah. Apa pangeran ketiga tak mau? Atau tak berani? Baik. Mari adu minum. Jangan minum lagi. Pangeran ketiga. Aku menang. Kalau begitu, pewaris boleh minta satu hal pada Arga. Dengar pangeran ketiga. Dengan selir Halim sangat baik, tapi belum pernah kulihat. Jika rumor itu benar, bolehkah Saputra dianggap orang dalam? Coba tunjukkan. Arga, Aku tak kalah. Arga tunggu aku. Arga, Arga tunggu aku. Arga, Arga, Mila. Xiaomian. Arga. Apa katamu? Arga, apa katamu? Arga, kenapa tak mau cium aku? Katamu dulu cinta aku. Selalu ingat dan rindu. Apakah itu semua bohong? Yoyo. Sebenarnya, terhadapmu bukan. Arga,
Aku cuma punya kamu. Jangan tinggalkan aku. Tuan Muda Pewaris, kau baik-baik saja? Tak apa, Kau mabuk. Aku antarkan kau pulang. Mila. Jangan tinggalkan aku. Mila, bukankah dulu kau bilang tak membenciku? Ternyata tak benci. Tak berarti suka. Tuan Muda Pewaris, padamu hanya rasa terima kasih. Tak ada lainnya. Takkan pernah ada. Kau orang baik. Jangan buang waktu untukku. Mila, kau selalu tolak aku? Apakah karena dia? Bukan. Bukan karena pangeran ketiga. Tapi aku belum bilang siapa itu. Mila, yang kau cintai? Apakah pangeran ketiga? Ya. Aku selalu mencintainya. Kenapa mencintainya? Kenapa mencintainya? Aku juga sering tanya diri sendiri. Apakah karena ia berulang kali selamatkan aku dari bahaya? Atau karena tekadnya yang tak pernah menyerah untukku? Ataukah karena aku kini mengandung anaknya? Aku tak tahu. Tapi aku sangat mencintainya. Di dirinya, aku merasakan debar. Kegelisahan. Aku khawatirkan dia, sedihkan dia. Ini yang tak pernah kurasakan dari orang lain. Di kehidupan sebelumnya begitu, di kehidupan ini pun begitu. Yang Mulia Pewaris, Anda orang baik, juga orang bijak. Jangan terus terpaku padaku. Semoga bahagia. Mila, semoga kau tak salah cinta. Semoga bahagia. Yoyo. Yoyo. Kau tak boleh begini. Arga, tadi aku tak duduk tegak. Kamu tak marah, kan? Sudahlah. Arga, lihat. Itu kan adik Mila. Dia sedih sekali. Mungkin karena berpisah dengan sang pewaris. Arga, ikhilkan saja mereka. Yoyo, aku lelah. Aku pulang dulu. Karena dia berbeda denganmu. Bedanya apa? Dia bak angin bening di kuil. Sedangkan kamu, Lalu aku ini apa? Katakan. binatang buas terpojok di alam liar. Hanya dia yang tulus padaku. Kalau kau ingin dengannya, kubiarkan kau pergi. Ada apa pangeran ketiga? Tujuh bulan lagi. Setelah anaknya lahir, kulepaskan kau. Baik. Nanti aku akan pergi sendiri. Takkan ganggu kalian. Apa? Nirmala itu ternyata hamil? Yang Mulia Halim, Anda harus tahu, anak adalah cara terbaik. Ikat hati pria. Jadi, Anaknya jangan dibiarkan. Nirmala juga harus pergi. Sorry. Jangan muter-muter. Bikin pusing. Nona, dulu yang ingin menikahimu dia, kini yang usir kita juga dia. Kenapa kita harus menurutinya? Sorry. Tidakkah kamu rasa bau dupa ini sangat familiar?
Nona, kenapa? Nona, tahanlah. Sorry. Anakku, Nona, jangan khawatir, bayimu baik-baik saja. Ini salahku. Tak kusangka Lin Yang mengutak-atik tempat dupa di kamar kita. orang jahat ingin celakaimu. Kamu tak bisa hindari. Bukan salahmu. Nona. Nona. Kondisimu lemah, jangan marah. Kedepannya harus lebih hati-hati, agar bisa melahirkan dengan lancar saat waktunya. Sorry. Ini sudah tak aman. Cepat kemas barangmu. Kita pergi dari sini. Pangeran ketiga, ada masalah. Selir Halim pingsan. Arga, pagi tadi bangun, cium dupa ini tak enak. Untung kamu cepat datang. Kalau tidak, janingku ini bisa hilang. Gimana? Dupanya mengandung kesturi. Kasturi? Kenapa bisa? Ada yang mau celakai aku. Ada yang mau bunuh anakku. Siapa? Siapa yang mau bunuh aku? Arga, pasti kau tak tega sakiti aku. Berarti hanya ada adik Mila. Tidak mungkin. Xiaomian tidak seperti itu. Yoyo. Akan kuselidiki. Arga. Zelir Jin, perempuan itu pergi, dikejar. Selagi tanpa perlindungan pangeran ketiga, saat tepat untuk membunuhnya. Jangan ragu, Yang Mulia. Selama ia masih hidup, ia ancaman bagi Anda. Bagaimana bila pangeran ketiga tahu yang selamatkan dia di sungai adalah Wei Mian, bukan Anda? Bagaimana ini? Arga tak akan tahu soal ini. Ya, baik. Siapa kau? Jangan ikut campur. Dulu aku sering kabur main. Ayah ibu selalu kirim orang tangkap aku. Kalau mau sembunyi baik, dengar aku. Kenapa kamu sampai terluka? Kamu tidak apa-apa? Sebelum pulang, rawat lukamu dulu ya. Supaya keluarga tak khawatir. Tahan sebentar. Aku carikan tabib. Tuan muda, sadarlah. Tuan muda. Tuan muda, Siapa kau? aku Melati. Yoyo. Kau yang selamatkan aku? Semua yang dia katakan benar? Arga, dengar dulu. Kenapa kau bohongi aku? Ternyata yang selamatkan aku dulu adalah Xiaomian. Selama ini aku salah orang. Arga, kau janji tak akan tinggalkan aku. Bukankah dulu kau ingin aku jadi istrimu? Kita tak akan pernah terpisah. Kini aku ada di depanmu. Aku Argamu. Dulu kau selalu datang ke istana mencariku. Kau bilang akan bawa aku pergi, ingat? Kini kau selalu lindungi aku. Kau mencintaiku, Arga. Kau cinta aku. Katakan kau cinta aku. Arga, katakan kau cinta aku. Dulu kupikir aku cinta padamu. Tapi kemudian, untukmu, hanya tanggung jawab. Mustahil. Kau tak cinta aku. Lalu kau cinta siapa? Kau cinta Nirmala si gadis kecil itu? Ya. Aku cinta dia. Hanya dia. Arga, mau kemana? Arga, jangan pergi. Meski dulu yang selamatkanmu di sungai, bukan aku, lalu kenapa? Akulah yang berkorban masuk istana, meredakan konflikmu dengan raja. Bukankah itu menyelamatkanmu? Kau tak boleh tinggalkan aku? Hutangku padamu. Ku kembalikan. Arga, kau gila. Arga, Boleh aku pergi sekarang? Nirmala, kalau begitu,
Jangan salahkan aku tak lagi segan. Pangeran ketiga, ada masalah. Nona Wei menghilang. Kau sadar? Kamu? Lagi-lagi mau apa? Tentu cari orang yang bertanggung jawab. Kini Raja mangkat, Arga pun lepaskan aku. Semua gara-gara kau. Urusanku apa? Arga bilang dia cintamu. Andai kau tak muncul tiba-tiba, Arga takkan tinggalkan aku. Apa yang kau tertawa? Aku ketawa, Arga bisa ngomong apa aja. Semua keluar. Dan aku ketawa kamu percaya. Katakan, apa yang Arga cintai darimu? Wajahmu yang serupa denganku? Atau janin terkutuk di perutmu? Dasar lacur, matilah bersama anakmu. Arga, kau datang? Bagaimana kau tahu aku di sini? Selalu begitu. Setiap aku bersembunyi, dimanapun, kau selalu temukan aku. Kau tebarkan dupa jebak Xiao Mian dan bekerja sama dengan penjahat. Sudah kuduga kau akan beraksi. Jadi kukikuti. Ternyata benar. Melati Halim. Kukira aku kenal betul dirimu, tapi nyatanya kau begitu keji. Jangan mendekat! Lepaskan dia. Arga, semua ini kulakukan untukmu. Kini aku dan Nirmala di sini. Kuserahkan pilihan padamu. Aku atau dia? Dia atau aku? Pilihlah sendiri. Yoyo. Aku pilih kau. Arga, sudah kuduga. Kau masih cinta aku, kan? Kalau begitu, cium aku di depannya. Arga. Arga. Lepaskan selir jin. Arga. Asal bersamamu, walau mati sekalipun, aku rela. Melati Halim. Kau gila. Ya, aku sudah gila. Sejak jatuh cinta padamu, aku tak tertolong lagi. Bunuh dia. Ya! Jangan. Arga? Jangan nakutin aku. Jangan nakutin, bangun Arga. Ada orang? Tolong, selamatkan dia. Nona Wei. Nyawa pangeran ketiga meski terselamatkan. Tabib istana tak tahu kapan dia siuman. Arga Pratama. Kupikir di hidup ini, kita sudah tak berhubungan. Tapi ternyata, takdir bikin kita terjerat lagi. Kali ini, aku mau percayamu. Bisakah kau bisa bangun? Bangunlah. Kalau kau bangun, kita akan tinggalkan kota agung. Cari tempat damai tersembunyi. Hidup sama anak kita. Setuju? Kalau kau tak bangun, aku carikan ayah baru untuk anak kita. Kau dengar aku? Kalau kau dengar, bisa bangun? Beraninya kau biarkan anak kami panggil ayah lain. Kau tak bisa sadar. Bagaimana aku? Arga Pratama.
Aku tak mau mati. Lagi pula, masih ada yang ingin kuucapkan. Perintah apa? Terima kasih. Dan aku mencintaimu